Kuliah farmasi fisik kali ini akan membahas tentang tegangan permukaan. Di kehidupan sehari-hari sering terjadi fenomena-fenomena tegangan permukaan seperti pada gambar berikut, misalkan mengapa air dan minyak tidak dapat bersatu dan juga tidak dapat dipisahkan secara langsung. Nah, semua kejadian ini atau fenomena ini adalah fenomena yang terjadi karena adanya tegangan permukaan. Jadi, tegangan permukaan itu kalau gambarannya terdapat dua fase yang tidak dapat bercampur, dan seperti pada fase-fase tersebut terdapat suatu lapisan tipis atau kulit tipis yang membatasi antara dua fase tersebut. Berikut tegangan yang terbentuk pada beberapa fase atau wujud zat. Jadi tegangan itu ada dua jenis, yaitu tegangan antarmuka dan tegangan permukaan. Nah, kalau untuk tegangan antarmuka itu terjadi pada dua fase cair-cair atau fase cair padat. Nah, kalau untuk tegangan permukaan itu yang menjadi pembatasnya adalah gas dengan cair atau gas dengan padat. Nah, kalau fasenya gas dengan gas itu dianggap tidak ada antarmuka atau tegangan permukaannya. Kemudian contoh pada cair-cair, tegangan yang terjadi itu ada pada sediaan emulsi. Kemudian untuk yang cair padat itu terjadi pada sediaan suspensi. Jadi, tegangan adalah gaya persatuan panjang yang harus diberikan sejajar pada permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam dengan satuan dan per sentimeter. Nah, jadi ada gaya tarik-menarik antara partikel yang ada pada permukaan. Ada juga di dalam suatu sistem cair atau padat. Nah, tegangan ini yang dimaksud adalah gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar. Tegangan ini ada dua, tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Nah, antarmuka itu yang lapisan yang membatasi antara dua fase atau dua komponen yang bukan udara, bukan gas. Nah, misalkan cair dengan cair, padat dengan padat, cair dengan padat. Nah, kalau permukaan itu adalah fase yang dibatasi oleh gas atau udara. Misalkan gas dengan cair atau gas dengan padat. Nah, jadi tegangan antarmuka merupakan gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur. Nah, jadi untuk tegangan ini satuannya adalah dyne per sentimeter, karena tadi persatuan panjang ya. Nah, tegangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya adalah suhu. Nah, jadi kalau suatu sistem diberikan temperatur yang tinggi, itu mengakibatkan partikel-partikel ini cenderung saling melepaskan diri, tidak saling terikat. Nah, karena saling melepaskan diri, ketahanan yang ada pada permukaan atau antarmuka tersebut akan terlepas. Jadi ketahanannya akan turun. Nah, makanya kalau suhunya tinggi, maka tegangan permukaannya akan semakin menurun. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau untuk tekanan, jadi contohnya kalau secara logikanya kalau kita berikan dorongan, semakin besar gaya yang kita berikan untuk mendorong suatu ketahanan tersebut, maka ketahanan tersebut akan cenderung melemah, jadi bisa ditembus. Nah, sama halnya dengan tegangan, jadi jika diberikan suatu tekanan yang diberikan semakin tinggi, maka tegangannya akan semakin turun. Nah, begitupun sebaliknya. Secara alaminya,
Dalam suatu sistem itu terjadi suatu gaya, yaitu gaya van der Waals. Nah, jadi gaya van der Waals ini adalah gaya tarik-menarik yang sangat lemah. Nah, maksudnya adalah ketika terjadi suatu ikatan, itu bisa terputus kembali dengan adanya beberapa faktor. Kemudian, tegangan permukaan juga berhubungan dengan gaya antar molekul dalam cairan. Nah, jadi molekul-molekul di dalam cairan itu secara alaminya saling tarik-menarik. Nah, jadi tidak ada molekul yang benar-benar stabil. Jadi molekul itu akan terus bergerak dan saling terikat dengan molekul-molekul di dekatnya. Gaya tarik-menarik molekul ini, partikel yang ada di permukaan fase atau permukaan suatu sistem, ini cenderung akan ditarik oleh molekul lainnya yang ada di dalam suatu sistem. Nah, ditambah lagi dengan adanya gaya gravitasi. Dari suatu fase itu memiliki suatu kerapatan. Nah, kerapatannya ini dapat ditentukan karena adanya gaya saling tarik-menarik ini. Jadi sampai kerapatannya atau ruang yang di dalam suatu sistem tersebut hampir tidak ada. Gambar berikut adalah hal yang terjadi pada partikel-partikel yang ada pada suatu sistem. Nah, partikel ini secara naturalnya akan terus bergerak dan reaktif. Nah, jadi setiap partikel ini memiliki gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, itu tergantung dari muatannya. Nah, jadi karena partikel ini terus bergerak, maka cenderung akan saling mengikat dengan partikel di dekatnya. Nah, jadi kalau secara gambarannya seperti ini, ada yang saling mengikat di bagian permukaannya, ada yang saling mengikat di dalam sistemnya. Satuan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka itu milinewton per meter atau Dyne per centimeter. Nah, jadi ini satuannya dengan nilai yang sama ya. Misalkan 1 milinewton per meter sama dengan 1 Dyne per centimeter. Mengapa air dengan minyak tidak dapat bercampur? Nah, ini adalah gambaran apa yang terjadi pada molekul yang ada pada minyak dan air. Nah, jadi pada lapisan atas itu adalah minyak dan lapisan bawah adalah air. Karena minyak ini memiliki densitas yang lebih kecil atau yang lebih ringan dibandingkan dengan air, maka minyak ini akan selalu berada di atas. Minyak memiliki densitas 0,8, air itu 1. Jadi maksudnya dari densitas adalah jika air memiliki densitas 1, maka 1 liter itu sama dengan 1 kilogram air. Oke, kembali ke molekul yang terjadi pada minyak dan air. Fase bagian tengah yang membatasi minyak dengan air kita sebut sebagai tegangan antarmuka. Fase bagian atas, paling atas, itu berarti tegangan permukaan. Dalam suatu zat atau dalam suatu sistem, molekul-molekul ini akan bergerak dan saling tarik-menarik. Nah, jadi gaya yang terjadi antar molekul ini kita sebut dengan gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini adalah gaya yang terjadi antara ikatan antar molekul yang sangat lemah. Nah, jadi jika sudah berikatan, maka akan sangat mudah untuk terputus kembali. Molekul-molekul dalam cairan menarik satu sama lain. Nah, sebuah molekul dalam sebagian besar zat cair tertarik sama pada semua sisi sehingga tarik-menarik antar molekul dikatakan 0. Nah, jadi maksudnya dari segala sisi itu kekuatan tarik-menariknya itu adalah sama.
Jadi gaya tarik-menariknya dalam satu molekul ini dikatakan 0. Namun, gaya tarik-menarik molekul di permukaannya hanya ke bawah, karena ada gaya gravitasi. Oleh karena itu, molekul permukaan mengalami gaya tarik resultan yang ke bawah dari suatu sistem, yang cenderung membuat area permukaan cairan sekecil mungkin. Hal ini menyebabkan molekul di permukaan ini tertarik ke dalam sebagai gaya sebab akibat dari gaya resultan ke bawah tadi, atau gaya resultan dari gaya gravitasi itu, sehingga selalu ada beberapa kekuatan ketidakseimbangan yang bekerja pada permukaan cairan. Nah, ini yang kita sebut sebagai tegangan permukaan. Untuk tegangan permukaan, gaya persatuan panjang yang harus diberikan sejajar pada permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Satuan unitnya adalah Newton per meter, atau bisa juga kita gunakan satuan Dyne per centimeter. Untuk tegangan permukaan biasanya dilambangkan dengan gamma atau gaya permukaan atau Dyne per centimeter. Untuk tegangan permukaan diketahui bahwa rumusnya adalah F per 2L. F adalah gaya, L adalah panjang permukaan. Tegangan permukaan suatu zat cair didefinisikan sebagai gaya tiap satuan panjang. Nah, jika pada suatu permukaan sepanjang L bekerja pada gaya sebesar F yang arahnya tegak lurus pada L dan menyatakan tegangan permukaan, maka persamaannya adalah gamma sama dengan F per 2L atau F per L. Jadi arti dari persamaan tersebut adalah jika tegangan permukaan suatu cairan sabun adalah 40 Dyne per centimeter, berarti artinya yang bekerja pada tiap sentimeter panjang lapisan sabun adalah 40 Dyne. Persamaan ini dilatar belakangi dengan rumus fisika W sama dengan F kali A. Kalau masih ingat, W adalah usaha, F adalah gaya, A adalah luas permukaan. Nah, pada fenomena antarmuka diketahui bahwa gaya kohesi lebih besar dibandingkan dengan gaya adesi. Dikarenakan lebih besarnya gaya kohesi, maka menyebabkan sangat sulitnya atau bahkan tidak dapat bersatu antara dua fase yang berbeda. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sama. Nah, kalau adesi itu gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda. Kohesi itu contohnya adalah dalam suatu sistem itu terjadi gaya tarik-menarik antar molekulnya. Kalau yang adesi jadi gaya tarik-menarik antara suatu sistem tersebut dengan permukaan wadah. Nah, misalkan wadahnya gelas, ya berarti permukaan gelas dengan fase yang ada di dalam gelas. Nah, kalau terjadi gaya tarik-menarik di antara sistem yang ada di dalam gelas dengan permukaan gelas, itu yang kita sebut dengan adesi. Berikut data tegangan permukaan dan tegangan antarmuka pada beberapa pelarut. Dilihat dari data tersebut bahwa tegangan permukaan semakin kecil, maka semakin nonpolar sifat pelarut tersebut. Misalkan pada air, tegangan permukaannya adalah 72,8 Dyne per centimeter. Dibandingkan dengan heksan,
dengan tegangan permukaan 18 Dyn per cm, air lebih polar dibandingkan heksan. Kemudian untuk tegangan antarmukanya, air dengan air berarti bercampur. Miscible itu berarti saling melarutkan atau bercampur. Sama dengan gliserin, di dalam air itu bercampur. Jadi kalau bercampur berarti tegangan antarmukanya adalah 0. Untuk teknik pengukuran tegangan permukaan ada dua cara. Yang pertama adalah metode kenaikan kapiler, yang kedua adalah metode cincin Dunoy. Untuk metode kenaikan kapiler, prinsipnya adalah ketika pipa kapiler dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisikan suatu sampel, maka gaya ke atas cairan untuk memasuki pipa kapiler yang disebabkan oleh adanya tegangan kapiler. Tingginya akan mencapai suatu kesetimbangan ketika gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah atau gaya gravitasi. Jadi ada dua gaya yang mempengaruhi gaya ke atas, yaitu tegangan kapiler, dan gaya ke bawah, yaitu gaya gravitasi. Nah, untuk tegangan permukaannya didapatkan data nilai tinggi sampel tersebut dapat menaiki pipa kapiler. Nah, tingginya dihitung dari permukaan sampel hingga cekungan sampel yang memasuki pipa kapiler. Jika diperhatikan bentuk lengkungan yang terbentuk dari sistem tersebut di dalam pipa kapiler atau bentuk cekungan yang ada di dalam pipa kapiler, dapat dihitung bahwa jari-jari kurva atau jari-jari yang terbentuk, jari-jari cekungan yang terbentuk itu sama dengan jari-jari pipa kapiler atau jari-jari yang terbentuk di dalam pipa kapiler dibagi cos theta. Nah, kenapa dipakai cos theta? Karena yang kita cari adalah jari-jari dari curve atau jari-jari yang terbentuk dari cekungan ini. Nah, untuk mencari berapa besaran yang terbentuk, ini harus didapatkan dari sudut cosnya. Jadi ingat rumus sudut segitiga siku-siku. Kalau yang diketahui adalah sisi samping dengan sisi miringnya, maka itu adalah sudut cos. Kemudian yang gambar ini atau cekungan ini belum menggambarkan cekungan yang stabil. Nah, jika kita masukkan pipa kapiler ke dalam suatu sistem, maka itu tidak akan naik turun kalau kita tidak gerakin ya. Jadi tidak akan naik turun, dan itu yang akan kita hitung. Nah, maka yang kita hitung adalah pada gambar ini. Nah, pada saat kesetimbangan, maka gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, atau gaya tegangan pipa kapiler sama dengan gaya gravitasi. Jadi kita anggap, dapat dianggap bahwa jari-jari kurva sama dengan jari-jari pipa kapiler. Untuk menghitung tegangan permukaan yang ada di dalam pipa kapiler, maka kita anggap gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Nah, gaya ke atas itu persamaannya adalah 2VR gamma cos theta. 2VR ini didapatkan dari luas silinder.
karena bentuk pipa kapiler adalah silinder tanpa alas dan tanpa tutup. Nah, untuk sudutnya kita anggap 0 karena dalam keadaan kesetimbangan. Kalau cos 0 itu sama dengan 1. Jadi gaya ke atas yaitu 2 VR gamma kali 1. Jadi didapatkan gaya ke atas sama dengan 2 VR gamma. Nah, gamma ini adalah tegangan permukaannya, R adalah jari-jari. Kemudian untuk gaya ke bawah itu sama dengan gaya gravitasi. Nah, gaya ke bawah adalah persamaannya VR kuadrat H rho G. Nah, jadi H adalah tinggi dari ketinggian dari sistem atau sampel tersebut saat memasuki pipa kapiler. Nah, jadi tingginya diukur dari permukaan sistem dalam suatu wadah hingga mencapai ketinggian kenaikan dari sampel tersebut di dalam pipa kapiler. Kemudian rho itu adalah densitas dan G adalah gravitasi. Jika rumus tersebut disederhanakan, maka tegangan permukaan adalah setengah dari jari-jari kali tinggi kali densitas atau kerapatan kali gravitasi. Untuk gravitasi bumi kita gunakan 9,807 meter per sekon kuadrat. Jadi ingat, tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang saat mencapai titik keseimbangan. Jadi rumus yang digunakan adalah setengah RH rho G. Silahkan dicoba latihan berikut untuk menghitung tegangan permukaan kloroform. Perhatikan dahulu satuan dari semua parameter. Kemudian gravitasi yang dipakai adalah 9,81 meter per sekon kuadrat. Kemudian satuan Dyne itu sama dengan gram sentimeter per sekon kuadrat. Silahkan dicoba karena ini akan keluar di soal UTS. Metode selanjutnya adalah metode cincin-Dunoy. Jadi metode ini diperlukan suatu alat berupa cincin. Jadi bagian bawahnya ini yang mengenai sampel berbentuk seperti lingkaran. Kemudian gaya yang diperlukan untuk memisahkan cincin tersebut yang dimasukkan dalam suatu cairan atau sampel dari permukaan cairan yang diukur. Jadi gaya yang diperlukan untuk melepaskan cincin sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka dari cairan tersebut. Jadi saat alat itu dikenakan pada sampel, kemudian alat tersebut kita tarik ke atas dan gaya tarik ke atas itu adalah gaya permukaan atau gaya antarmukanya. Kemudian bagaimana kaitan antara tegangan permukaan dengan kohesi dan adhesi? Nah, jadi diingat kohesi adalah gaya atau interaksi antar molekul yang sama. Kalau adhesi adalah interaksi antar molekul yang tidak sama atau tidak sejenis. Jadi hubungan ini kita sebut dengan koefisien penyebaran. Gambaran dari koefisien penyebaran adalah sebagaimana pada
slide di awal yang ini, pembentukan tetesan dari fase ini itu yang kita sebut dengan koefisien penyebaran. Untuk kerja adesi, berarti energi yang dibutuhkan untuk melawan gaya tarik molekul yang tidak sejenis. Berarti bisa kita buat persamaan bahwa jika ada dua molekul A dan B, maka kerja pada adesi adalah usaha atau kerja WAB sama dengan tegangan permukaan atau gamma A plus gamma B dikurangi gabungan dari gamma AB. Untuk kerja kohesi, berarti energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul. Nah, yang tadi untuk melawan gaya tarik molekul, kalau ini untuk memisahkan molekul zat cair yang menyebar. Nah, jadi ada dua molekul yang sama, molekul A dan molekul A, molekul A1 dan molekul A2. Nah, untuk usaha atau kerja kohesinya, kita ambil persamaan WAA sama dengan gamma A plus gamma A. Berarti bisa kita sebut 2 kali dari gamma A. Untuk menentukan sifat penyebarannya, itu bisa dihitung dari persamaan tadi. Nah, jadi persamaannya usaha atau kerja dari adesi dikurangi usaha atau kerja dari kohesi. Kemudian dilihat dari hasil hitungannya, kalau selisih antara kerja adesi dengan kohesi itu lebih dari 0, maka bisa dipastikan bahwa cairan itu dapat menyebar atau saling melapisi. Atau bisa kita katakan bisa bercampur. Tapi kalau kerja adesi dikurangi kerja kohesi kurang dari 0, maka bisa dipastikan bahwa kedua cairan itu tidak saling bercampur. Kemudian jika diperhatikan dalam suatu campuran, kalau campuran itu terlihat menyatu atau terlihat rata, berarti kohesi dan adesinya itu adalah sama, atau sudut yang dibentuk adalah 0. Tapi kalau bentuknya cembung pada suatu permukaan atau suatu fase yang lain, maka kohesinya sama dengan 2 kali adesi. Atau sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Kalau bentuknya pas mirip seperti bola atau seperti tetesan bola, maka adesinya adalah sama dengan 0 atau kohesinya lebih dominan dibandingkan adesi dan membentuk sudut 180 derajat. Adsorpsi antarmuka cairan. Jadi tolong dibedakan antara adsorpsi dengan absorpsi. Kalau yang pakai D, adsorpsi, berarti efeknya pada permukaan saja. Kalau yang absorpsi atau yang pakai B, berarti diabsorpsi atau diserap. Jadi berpenetrasi ke dalam ruang-ruang kapiler. Jadi kalau adsorpsi hanya di permukaan, kalau absorpsi itu berarti terserap sampai masuk ke dalam sistem. Untuk adsorpsi positif, berarti ion-ion atau molekul yang ada pada dalam cairan
itu akan bergerak secara acak dan lebih bergerak pada antarmuka cairan. Nah, sehingga tegangan permukaannya menjadi menurun. Nah, kalau yang adsorpsi negatif itu berarti lebih membagi diri ke arah semua sistem atau semua cairan, ke arah semua area. Nah, sehingga tegangan permukaannya meningkat. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan, yang pertama adalah jenis cairan. Jadi jenis cairan itu kalau gaya intermolekulnya lebih besar, maka gaya permukaannya juga besar. Atau tegangan permukaannya juga besar. Nah, maksudnya adalah gaya kohesi tadi. Nah, kalau gaya kohesinya tinggi, maka tegangan permukaannya juga tinggi. Kemudian yang kedua adalah suhu atau temperatur. Nah, jadi kalau temperaturnya tinggi, maka antar molekul itu akan bergerak lebih cepat. Kemudian akan saling melepaskan ikatannya atau menjauh satu dengan yang lain. Nah, sehingga tegangan permukaannya akan lebih kecil. Kemudian yang ketiga adalah adanya zat terlarut. Jadi adanya zat terlarut pada cairan dapat menaikkan atau menurunkan tegangan permukaan. Nah, jadi untuk air adanya elektrolit anorganik dan non-elektrolit seperti gliserin, sukrosa itu menaikkan tegangan permukaan. Nah, sedangkan adanya zat-zat seperti sabun, deterjen, dan alkohol atau yang kita sebut dengan kosolven atau surfaktan itu lebih menurunkan tegangan permukaannya. Kemudian yang keempat adalah adanya surfaktan atau surface active agent. Nah, jadi surfaktan ini akan mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antarmukanya. Nah, jadi surfaktan mempunyai orientasi yang jelas sehingga cenderung pada rantai lurus. Nah, jadi maksudnya surfaktan ini lebih bekerja pada bagian permukaan sehingga surfaktan akan lebih merapat pada permukaan. Dan surfaktan ini akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Kemudian konsentrasi zat terlarut. Nah, jadi semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, maka tegangan permukaannya akan lebih besar.